Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan kesehatan, kekuatan yang baru, kasih setia serta rahmat yang baru setiap hari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mau merenungkan firman-Mu, Engkau tenangkan dan teduhkan hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab 2 Samuel 5, 2 Samuel 5, 17-25, tetapi saya akan membaca di dalam ayat 19 serta ayat 23. Demikian. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Potong. Lalu ayat 23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ada dua kali kalimat yang sama, yaitu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tema, yaitu Tuhan melawan pengalaman. Ya, Tuhan dan pengalaman, maksud saya begitu. Puji Tuhan. Ada pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pepatah tersebut adalah benar. Karena lewat pengalaman manusia akan semakin bijak dan berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Karena sudah berpengalaman. Supaya tidak melakukan kesalahan yang sama, ya, dengan pengalaman yang sudah pernah dialami tentunya. Terkadang manusia menjadikan sebuah tindakan atau langkah pasti dalam menghadapi permasalahan atau tantangan yang dihadapi hari ini. Dengan pengalaman, kita akan membentuk sebuah pola dalam menghadapi permasalahan. Sedangkan pengalaman tidak selamanya dapat dijadikan sebuah kebenaran. Raja Daud adalah raja yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja Israel, menggantikan Raja Saul. Dijelaskan bagaimana Daud menjadi raja ketika berumur 30 tahun. Sebelum Daud menjadi seorang raja, Daud telah memiliki segudang pengalaman dalam berperang dan menghadapi musuh. Dimulai dari pengalamannya melawan Goliat, lalu diutus Saul untuk pergi berperang dan ternyata berhasil. Mengalahkan ratusan tentara Filistin, mengalahkan orang Amalek dan sebagainya. Maksud saya, tidak perlu diragukan kepiawaian, kepahlawanan Daud dalam hal berperang diakui oleh bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat teks di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25 yang menjadi bacaan kita, menceritakan bagaimana Daud mengalahkan orang Filistin. Filistin merupakan musuh Israel sejak zaman dahulu. Namun ada yang menarik dalam bacaan kita pada pagi hari, yaitu dalam usaha Daud mengalahkan orang Filistin, dia tidak melupakan Tuhan. Puji Tuhan. Daud tetap melibatkan Tuhan dengan cara meminta petunjuk dari Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan, apakah ia harus maju berperang atau tidak jadi berperang? Di dalam ayat ke-19 Bapak Ibu. Daud tidak mengandalkan pengalaman yang selama ini ia miliki, piawai dalam berperang. Tetapi sebelum maju berperang, terlebih dahulu Daud berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan. Daud tidak gegabah, kata orang Jawa, dalam mengambil suatu keputusan, menyerang, ya. Meskipun berdasarkan pengalaman sudah dapat dipastikan bahwa Israel akan mendapatkan kemenangan. Tetapi Daud justru mengambil sikap bertanya kepada Tuhan. Bertanya terlebih dahulu.
Dan hasilnya Daud mengalami kemenangan memang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan ketika Filistin maju menyerang Israel untuk kedua kalinya, Daud tidak langsung menyerang. Daud bertanya kembali kepada Tuhan di dalam ayat yang ke-23. Daud tidak segera merespon serangan balik yang dilakukan oleh Filistin. Namun, Daud justru kembali bertanya kepada Tuhan. Tuhan sebaliknya memberikan strategi perang sehingga Daud dapat memukul kalah orang Filistin. Mulai dari Geba sampai Geser. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita mau melihat Daud ketika ia lebih mengandalkan Tuhan dibandingkan mengandalkan pengalamannya dalam berperang. Dengan bertambahnya umur, maka pengalaman hidup semakin bertambah. Tetapi tidaklah salah jika kita menggunakan pengalaman untuk mengarungi kehidupan masa sekarang. Namun, perlu disadari penuh bahwa pengalaman tetap tidak dapat dijadikan sebagai patokan dalam menyelesaikan setiap permasalahan atau tantangan yang ada. Bagaimanapun manusia lebih membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan lebih hebat dibandingkan dengan pengalaman saya dan Bapak Ibu sekalian. Dan itu harus berani kita mengakui. Pada pagi hari ini kita belajar dari apa yang Daud lakukan. Segudang pengalaman yang dimiliki oleh Daud, tetapi tetap Daud mengutamakan Tuhan. Daud tetap melibatkan Tuhan. Daud tetap bertanya kepada Tuhan. Itulah yang kita teladani dari sikap Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amsal 3 ayat yang ke-6, saya akan menutupnya dengan berkat firman Tuhan bunyi begini. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Masing-masing kita punya pengalaman yang berbeda. Yang semakin sepuh tentu pengalamannya lebih banyak dari yang muda. Saya juga belajar dari pengalaman Bapak Gembala yang selalu disampaikan lewat khotbah-khotbahnya. Saya juga belajar dan mau berpengalaman bersama Bapak Ibu Saudara sekalian yang mempunyai pengalaman lebih banyak dari saya. Tetapi tentunya sebagai manusia kita lebih mengandalkan Tuhan. Kita lebih percaya kepada Tuhan. Kita lebih benar kalau kita bertanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai kehidupan ini. Karena Tuhanlah yang menciptakan seisi alam ini. Dia pasti lebih piawai dari siapapun di muka bumi ini. Puji Tuhan. Biarlah dalam segala aspek kehidupan kita melibatkan Tuhan dan kita senantiasa mengandalkan serta bertanya dalam segala sesuatu yang akan kita kerjakan dan lakukan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini biarlah kita semakin dikuatkan betapa pentingnya peranan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkaulah yang terutama dalam kehidupan kami. Engkau menempati yang terutama dalam hati kami, Tuhan. Biarlah Engkau sebagai penuntun, sebagai pelindung dalam kehidupan kami, sebagai penasehat yang ajaib, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, Bapa. Terima kasih Bapa buat kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu dan kami mau dituntun, dibimbing oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.